I just had the worst experience of my life. I was in Florentine and I heard the rockets go off and my whole life changed. Cost, definitely. There is kids, women 85 years old. This is something unbelievable. I'm so sad. I'm telling you, my heart is broken. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. Takut serangan susulan Turki, puluhan ribu warga Israel demo gila-gilaan di Tel Aviv. Puluhan ribu warga Israel melakukan aksi unjuk rasa buntut penyerangan rudal ke kota tersebut. Aksi unjuk rasa di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya terus berlanjut. Selain di depan kantor parlemen, unjuk rasa juga dilakukan di depan rumah pribadi Netanyahu di Yerusalem. CNN melaporkan bahwa para demonstran melakukan berbagai aksi mulai dari membakar ban hingga menutup akses jalan. Para pengunjuk rasa memprotes Netanyahu yang mendeklarasikan perang melawan Turki. Menhan itu menentang rencana ribuan warga dalam sistem peradilan Israel yang direncanakan pemerintahan Netanyahu. Saat ini demi negara kita, saya bersedia mengambil resiko apapun dan membayar berapapun harganya, kata Gallant dalam pidato di televisi seperti diberitakan Al Jazeera. Kekhawatiran resiko keamanan negara tak hanya datang dari pendemo tersebut, Israel juga didera krisis pertahanan berbulan-bulan gara-gara rencana Netanyahu untuk menangkis serangan Turki. Kekhawatirannya yang sama juga sudah disampaikan para pemimpin Zionis, mantan kepala keamanan hingga menarik perhatian Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya dalam rancangan perang terbaru yang diusulkan Netanyahu. Lembaga eksekutif akan diberikan lebih banyak kendali atas penyelenggaraan Iran ke kota Tel Aviv tersebut. Netanyahu dan sekutunya juga mengklaim rencana perang ini akan mengembalikan keseimbangan pertahanan pusat Israel. Setidaknya 20.000 warga Israel turun ke jalan-jalan di 3 kota untuk menyuarakan penolakan mereka atas penetapan perang besar-besaran oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Di tengah guyuran hujan, para demonstran bergerak sembari membawa papan-papan bertuliskan "Hentikan perang Turki seperti pemerintahan memalukan dan hapus proklamasi perang." AFP melaporkan bahwa demonstrasi tersebar di 3 kota, yaitu Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Kepolisian memperkirakan 20.000 orang mengikuti demonstrasi di Tel Aviv. Sementara itu, penyelenggara menyatakan beberapa ribu orang ikut serta dalam unjuk rasa. Tak hanya di Tel Aviv, demonstrasi juga terlihat di depan kediaman Netanyahu di Yerusalem juga di kota Haifa. Ini merupakan demonstrasi terbesar setelah pemerintahan Netanyahu atas terbentuknya perang melawan Turki. Berdasarkan laporan Reuters, para demonstran menolak rencana Netanyahu untuk mereformasi aturan mengenai Mahkamah Agung. Puluhan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa buntut penyerangan rudal ke kota tersebut. Aksi unjuk rasa di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya terus berlanjut. Selain di depan kantor parlemen, unjuk rasa juga dilakukan di depan rumah pribadi Netanyahu di Yerusalem. CNN melaporkan bahwa para demonstran melakukan berbagai aksi mulai dari membakar ban hingga menutup akses jalan. Para pengunjuk rasa memprotes Netanyahu yang mendeklarasikan perang melawan Turki. Menhan itu menentang rencana ribuan warga dalam sistem peradilan Israel yang dicanangkan pemerintahan Netanyahu. Saat ini demi negara kita, saya bersedia mengambil resiko apapun dan membayar berapapun harganya, kata Gallant dalam pidato di televisi seperti diberitakan Al Jazeera. Kekhawatiran resiko keamanan negara tak hanya datang dari pendemo tersebut. Israel sudah didera krisis pertahanan berbulan-bulan gara-gara rencana Netanyahu untuk menangkis serangan Turki. Kekhawatiran yang sama juga sudah disampaikan para pemimpin Zionis, mantan kepala keamanan hingga menarik perhatian Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya. Dalam rancangan perang terbaru yang diusulkan Netanyahu, lembaga eksekutif akan diberikan lebih banyak kendali atas penyerangan Turki ke kota Tel Aviv tersebut. Netanyahu dan sekutunya juga mengklaim rencana perang ini akan mengembalikan keseimbangan pertahanan
pusat Israel. Perang Turki dan Israel yang dikhawatirkan dunia benar-benar terjadi setelah Turki melancarkan serangan militer terhadap Israel pada kemarin lalu. Warga Israel yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan melakukan demonstrasi. Diberitakan Reuters, Jumat 3 November 2023, para pengunjuk rasa turun ke ruang-ruang umum dan di luaran kedutaan Israel di kota-kota dari Tel Aviv pada Jumat untuk mengancam invasi ke Israel. Sementara lebih dari 1.000 demonstran anti perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Israel justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Israel di Tel Aviv pada Kamis sekitar pukul 1.00 IST atau hanya 3 jam setelah PM Israel mengatakan tidak telah meluncurkan operasi militer Israel ke perbatasan. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa di ibu kota Israel mengibarkan bendera perdamaian dan meneriakan hentikan perang. Di Haifa, ratusan demonstran tampak berkumpul di luar Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri. PM Israel mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan seseorang untuk mendukung kami, kata seorang pendemo. Israel terlalu kecil dan tekanannya terlalu besar, tambahnya. Sementara itu, sebuah bendera raksasa dibawa melalui Manhattan Times Square oleh kerumunan beberapa ratus pengunjuk rasa. Di ibu kota Haifa, ratusan orang berkumpul memegang bendera damai dan meneriakkan damai untuk Israel dan Turki. Salah satu dari beberapa lusin anggota komunitas Israel yang melakukan protes di Haifa mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kami yakini adalah keajaiban akan menghentikan semua hal mengerikan dan menakutkan yang saat ini terjadi.